Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk saat ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini, atau hal apakah yang lebih perlu Taurus fokuskan untuk saat ini. Saya membuat dua kertas di sini, di mana yang satunya tentang perbaikan diri atau peningkatan energi buat dirinya kalian sendiri, lebih banyak fokus dengan hal itu, dan yang satunya tentang percintaan. Oke, saya akan mencoba untuk mengambil satu dari kertas ini. Jadi hal itulah yang mungkin perlu Taurus fokuskan untuk saat ini. Oke, Taurus, hal apakah yang lebih penting buat kalian untuk saat ini? Thank you. Love. Oke, jadi Taurus sepertinya energi kalian ingin fokus dengan percintaan buat hari ini. Oke. Di sini kita akan melihat energi dari kedua belah pihak. Oke, dan kita akan melihat halangan yang ada di antara kalian dan juga kelanjutan dari hubungan ini. Taurus, energinya dia atau energinya, oke, kita sudah bilang energinya dia terlebih dahulu. Mixed signal, energinya Taurus ada undecided. Oke, jadi di sini dia bilang, saya merasa Taurus sepertinya kalian berhubungan dengan seseorang yang memberikan mixed signal. Jadi satu hari dia ngubungin Taurus bilang sayang, besoknya dia hilang. Terus 2 hari lagi dia datang lagi, terus dia hilang lagi. Seperti itu. Kenapa orang ini memberikan situasi yang seperti itu? Kenapa dia bertindak seperti itu? Karena pikirannya dia dikelabui oleh perasaan kurang pasti di dalam dirinya dia. Jadi dia kurang yakin apakah dia bisa menjadi orang yang terbaik buat Taurus. Apakah dia orang yang bisa memberikan hal yang kalian inginkan. Apakah dia bisa memenuhi kehidupannya Taurus seperti itu. Oke. Dan juga orang ini ingin memastikan terlebih dahulu apakah perasaannya dia di sini sudah pasti dengan kalian seperti itu. Oke. Energinya Taurus di sini undecided. Jadi saat ini sepertinya Taurus kalian belum bisa melihat situasi ini dengan sepenuhnya. Ataukah di sini Taurus kalian berhubungan dengan seseorang di mana orang itu sangat susah untuk melihat kekurangan di dalam dirinya dia. Oke, karena hanya hal itu yang dia tahu. Mungkin misalnya dia tumbuh di keluarga yang toksik, dia tumbuh di keluarga yang sehat. Jadi hanya hal-hal yang kurang sehatlah yang dia ketahui di dalam hidupnya dia. Maka dari itulah orang ini belum bisa melihat kekurangannya dia. Dia hanya melihat kekurangan dari Taurus seperti itu. Oke. Atau Taurus mungkin di sini misalnya karena ini energinya kalian, mungkin ada Taurus kalian tumbuh di keluarga yang kurang sehat dan kalian susah untuk mengakui kekurangannya kalian, susah untuk melihat kesalahannya kalian, karena hanya hal itu yang kalian ketahui. Kalian misalnya Taurus tumbuh di keluarga yang selalu menyalahkan orang lain. Jadi Taurus pun menjadi orang yang seperti itu. Okay? Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Bagaimana kita saat ini, semua ini tergantung dari orang-orang di sekitarnya kita. Maka dari itulah, tapi kita juga tidak disarankan untuk menyalahkan orang lain, karena itu juga salahnya kita. Kenapa kita menerima energi orang lain?
Karena kita semua datang ke sini untuk belajar. Kalau kita sudah tahu bahwa kita akan menjadi orang yang pemarah karena pengaruh dari orang tua kita, apa kita akan belajar? Kita tidak akan belajar. Maka dari itulah jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi, dan juga jangan menyalahkan orang-orang yang sudah memberikan kalian pengalaman untuk kalian pelajari. Karena semua hal yang terjadi di sini untuk demi kebaikannya kita, untuk membantu kita agar kita belajar. Kelanjutan dari hubungan ini, Knight of Pentacles, halangannya The Empress. Mungkin ada seorang ibu di sini yang turut campur di dalam hubungannya kalian, atau ada seseorang yang sudah sukses. Ada seseorang di sini yang sudah memiliki segalanya, dia sudah bijaksana, dia orangnya bertanggung jawab, pekerja keras, orangnya sangat independen, sangat pintar, pengertian dan sebagainya. Terus berpasangan dengan orang yang masih dalam proses untuk mungkin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, seperti itu. Karena orang ini dia punya energi yang hot and cold, atau dia terkadang on and off, dia datang dan pergi. Oke. Halangan di antara kalian ada Knight of Pentacles. Oke, let's clarify Knight of Pentacles. Saya merasa ada seseorang yang belum punya rencana untuk masa depan. Ada seseorang di sini yang masih melakukan sesuatu untuk jangka pendek, untuk instant gratification, untuk kepuasan sementara waktu. Let's clarify Knight of Pentacles. Kenapa ini menjadi halangan? The Fool. Seven of Pentacles. Saya merasa situasi baru ini bisa terjadi sebenarnya, tapi akan butuh waktu karena terutama Knight of Pentacles adalah orang yang paling slow. Di dalam kartu tarot ada 4 Knight. Knight of Pentacles adalah Knight yang paling slow. Dia jalan seperti kura-kura, seperti itu. Pakai break dulu, minum air, habis itu jalan 2 langkah, break lagi. Seperti orang yang berumur 99 tahun. Dia jalan sebentar, berhenti sebentar, jalan sebentar, berhenti sebentar, seperti itu. Sorry, bukan maksud saya mentertawakan orang yang umur 99 tahun. Hanya saja kenapa kita mesti melakukan hal itu kalau kakinya kita masih kuat untuk jalan cepat, kenapa kita mesti jalan seperti umur 99 tahun? Right? Lucu kan, orang yang masih bisa lari, dia mesti jalan sangat pelan sekali. Kalau menurut saya itu lucu, karena kita buang-buang kekuatan yang kita miliki. Toh juga kita nanti akan berumur 99 tahun dan memiliki situasi itu. Kenapa kita harus memiliki situasi yang sama dari sekarang? Oke. Jadi ada orang di sini mungkin dia memiliki alasan tersendiri kenapa dia belum mengulang kembali hubungan ini. Sebenarnya ada kemungkinan buat kalian untuk memiliki situasi baru. Mungkin orang ini memiliki rasa khawatir yang banyak. Atau seperti tadi, orangnya sangat lambat. Apalagi ada orang di sini yang ingin minta maaf. Orang ini dia berpikir, oh apa yang mesti saya bilang? Jam berapa saya mesti bilang? Pakai baju apa nanti kalau saya mau datang ke Taurus dan minta maaf? Atau Taurus di sini karena ini energi kedua belah pihak? Atau Taurus mungkin kalau kalian yang ingin minta maaf, mungkin kalian yang berpikir, jam berapa nanti saya mesti minta maaf? Hari apa? Pakai baju apa nanti saya minta maaf? Apakah saya perlu pakai rok mini apa? Apa pakai jeans nanti saya minta maaf? Oke.
Jadi terlalu banyak kepikiran di sini. Orang yang ingin minta maaf ini dia terlalu bertele-tele seperti itu. Terlalu banyak pikiran dia sebelum minta maaf. Let's clarify judgment. Judgment juga second chance atau kesempatan yang kedua kalinya. Jadi seperti tadi saya merasa orang ini bukan hanya untuk minta maaf tapi untuk memiliki kesempatan yang kedua kalinya. Diklarifikasi oleh Ace of Swords. Jadi seperti tadi orang ini ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah tahu tentang hal itu. Dia ingin kesuksesan kembali di dalam hubungan kalian. Tapi dia tahu bahwa ada seseorang di sini. Orang ini dia tahu bahwa dia perlu berkomunikasi yang jujur. Dia sudah tahu apa yang mesti dia lakukan. Hanya saja seperti tadi, apakah saya pakai lipstick kalau saya minta maaf nanti atau tidak? Apakah saya pakai eyeshadow? Apakah saya pakai maskara atau pakai topi atau pakai sepatu atau sandal jepit atau nggak pakai sepatu? Dia terlalu banyak kepikiran seperti itu. Dia orangnya kurang sergap. Dia mesti masuk sekolah tentara terlebih dahulu di sini biar dia orangnya sergap di dalam melakukan sesuatu. Okay. Let's clarify the Empress. Jadi kelanjutan dari hubungan ini. Let's clarify the Empress. Three of Cups. Yep. Mungkin kalian akan punya anak di sini karena the Empress juga seorang ibu. Karena Three of Cups merupakan kartu rekonsiliasi. Jadi setelah kalian rekonsiliasi, jadi kelanjutan dari hubungan ini, kalian sepertinya akan ada kesempatan buat bersatu kembali. Dan mungkin kalian akan menikah dan punya anak seperti itu. Menjadi seorang ibu. Tapi apakah orang ini akan datang secepat apa yang kalian inginkan? Saya kurang tahu, hanya dia yang tahu di sini. Mungkin saat ini dia lagi berpikir, apakah saya harus gosok gigi nanti sebelum ketemu sama Taurus? Cuci muka apa tidak? Seperti itu. Let's clarify Three of Cups. The Star. Oh my goodness. Saya merasa akan ada kesuksesan di antara kalian. Karena sebenarnya secara energinya kalian di sini sejajar antara satu sama lain. Energinya kalian cocok antara satu sama lain seperti itu. Aligning antara satu sama lain. Let's clarify the Star. Jadi harapan ini masih ada buat kalian yang masih ingin bersatu dengan orang lama. Harapan itu masih ada dan sepertinya kalian akan mendapatkan kesuksesan di saat kalian bersatu kembali. Seven of Swords dan Four of Cups. Saat ini kalau ada seseorang yang menunjukkan, oh saya tidak peduli, saya tidak menginginkan hubungan ini kembali, bullshit. Orang itu berbohong karena dia bilang di sini, saya merasa kurang terpenuhi di dalam kehidupan saya dan saya merasa kehilangan kesempatan. Tapi di luarnya mungkin dia, saya bahagia tanpa kamu. Saya tidak peduli walaupun kamu hidup bahagia dengan orang lain, saya tidak peduli. Jangan percaya dengan hal itu. Dia berada di dalam kegelapan dan dia hanya punya cahaya yang kecil di sini. Karena dia juga kurang tahu di sini bagaimana kehidupan saya tanpa Taurus, mungkin itu yang dia rasakan. Let's clarify Four of Cups. The Devil. Jadi orang ini dia masih memiliki sifat yang negatif. Jadi seperti tadi pura-pura bahagia kalau dia tidak bahagia, sedangkan dia tidak bahagia seperti itu. Atau dia mungkin terobsesi sebenarnya sama kalian. Oke, kita akan clarify the Devil. The Magician, yap. The Magician merupakan orang yang ingin memanifestasi sesuatu. Dia terobsesi sebenarnya ingin memanifestasi hubungan ini, ingin mewujudkan hubungan ini. Tapi di depannya kalian mungkin
Dia cuek hantu seperti itu. Cuek hantu tapi dia masih mengejar, masih mengawasi. Tapi dia tidak mau menunjukkan hal itu seperti itu. Cuek hantu. Entah dari mana, terkadang omongan saya dia kemana-mana. Saya tidak pernah mendengar yang namanya cuek hantu, tiba-tiba dia keluar seperti itu. Jadi maklum buat kalian yang baru bergabung di sini, terutama yang kalian belum tahu bahwa saya terkadang sering ketawa sendiri, karena saya sendiri terkadang tidak tahu dari mana omongan saya itu seperti itu. Oke, mari kita lihat pesan dari dia buat Taurus untuk saat ini. Oke, kita pakai kartu ini. Pesan dari dia buat Taurus untuk saat ini. Pesan dari dia buat Taurus. Oke, dia di sini melihat atau mendapat suatu bukti tentang kamu menghancurkan hatinya saya. Saya masih mencintai kamu dengan tulus, dan saya masih merasakan rasa sakit hati itu, rasa sakit itu. Apakah dia yang menyakiti atau Taurus yang menyakiti dia? Poinnya di sini dia masih merasa tersakiti. Dan saya menyembunyikan siapa diri saya yang sebenarnya dari kamu. Jadi ada kekurangan yang belum bisa dia tunjukkan kepada Taurus. Masih menyembunyikan kekurangannya dia. Untuk saat ini saya belum bisa bersatu sama kamu. Saya ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa saya saat ini? Semua itu kesalahan saya, tapi saya menyalahkan kamu. Kita tidak punya prinsip yang sama, pola pikiran yang sama. Di saat saya mendengarkan lagu-lagu, terkadang saya merasa lagu-lagu itu dari kamu. Saya menyesal sudah pernah berbohong sama kamu. Dan saya kangen untuk melihat kamu, atau saya kangen untuk ketemu sama kamu. Untuk saat ini saya kangen dengan energi seksualnya kita. Oke? Oke, mari kita lihat hal apakah hal apakah yang perlu Taurus fokuskan untuk saat ini? Hal yang perlu Taurus fokuskan untuk saat ini? Oke, nature spirit. Kalian disuruh untuk lebih banyak mengkoneksi energinya kalian dengan alam semesta. Mungkin pergi ke daerah pegunungan, jalan kaki tanpa alas kaki, seperti itu. Begin riding now. Untuk mengekspresikan perasaannya Taurus, daripada kalian memendam rasa amarah, rasa jengkel, rasa kecewa, dan sebagainya, kalian disuruh untuk mulailah belajar untuk menulis hal-hal yang mengganggu pikirannya kalian, dan di saat bulan penuh nanti, kalian bakar kertas itu. Jadi kalian mengirimkan ke alam semesta bahwa kalian tidak suka dengan sifat amarahnya kalian, sifat cemburunya kalian, dan sebagainya. Notice the sign. Jadi sepertinya ilahi juga mengirimkan banyak tanda-tanda di sini buat Taurus. Kalian disuruh untuk menginvestigasi tanda-tanda yang sudah kalian lihat. Jadi kalau kalian misalnya melihat angka 111, menyatakan bahwa kalian akan dikeluarkan dari suatu sirkulasi, suatu ujian. Misalnya ujian ini di dalam pikiran kalian. Jadi kalau Taurus misalnya marah saat ini, jadi itu merupakan suatu ujian. Dalam artian kalau kalian melihat angka 111, besok pagi mungkin pikiran kalian akan berdamai, seperti itu. Karena 111 merupakan new beginning atau akan ada situasi baru. Kalau kalian melihat 222, kalian akan mendapatkan keseimbangan di dalam dirinya kalian.
Kalau kalian punya pemasukan misalnya 10.000 satu hari atau 100.000 satu hari, pengeluaran pun seimbang seperti itu. Atau energi di antara maskulin dan femininnya kalian dia seimbang. Oke? Dan begitu pula selanjutnya. Jadi perhatikan tanda-tanda yang kalian lihat belakangan ini. Karena ilahi berkomunikasi dengan kalian lewat simbol dan tanda-tanda. Jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.